Hai sobat, berbicara mengenai emas, siapa sih yang tidak tahu dengan benda yang satu ini? Logam mulia yang terkenal dengan harganya yang mahal menjadikan benda ini dikatakan sebagai simbol kekayaan. Nah, emas sendiri adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au dengan nomor atom 79. Emas ini biasanya didapatkan dari hasil pertambangan, baik dengan cara konvensional maupun dengan cara modern. Namun, di balik harganya yang mahal, ternyata masih banyak yang belum tahu proses pembuatan emas. Nah, di video kali ini, Daftar Centang akan menyajikan informasi seputar proses pengolahan dan pembuatan emas. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nanti kamu bakalan tahu ada video baru dari channel ini. Mengumpulkan bahan baku. Ada dua sumber bahan baku yang biasa digunakan untuk proses pembuatan emas. Bahan baku pertama berupa bongkahan atau biji kecil yang didapatkan dari hasil tambang. Jenis bahan baku seperti ini biasanya memiliki sekitar 90% kandungan emas. Sedangkan bahan baku kedua adalah perhiasan emas yang sudah rusak atau patah, yang memiliki kadar kemurnian 37%. Tahap pencucian pertama. Setelah semua bahan baku terkumpul, bongkahan emas akan melewati tahap pencucian dengan menggunakan dua larutan kimia yang berbeda. Tujuan pencucian ini adalah untuk menghasilkan emas murni yang memiliki konsentrat hingga 99,99%. Pencucian dengan larutan kimia pertama berfungsi untuk memisahkan mineral besi, sedangkan pencucian dengan larutan kimia kedua berfungsi untuk memisahkan mineral perak. Hingga akhirnya yang tersisa hanyalah bongkahan emas murni. Tahap pencairan pertama. Setelah konsentrasi emas mencapai hingga 99,99%, di tahapan selanjutnya, emas akan dipanaskan di sebuah tempat khusus dengan suhu temperatur hingga 1400 derajat Celcius hingga menjadi cairan yang berwarna emas pekat. Nah, cairan itu kemudian akan dicetak menjadi emas berbentuk batang. Tahap pencairan kedua. Tapi belum selesai sampai di situ saja. Emas batangan tersebut selanjutnya akan kembali dipanaskan hingga mencair, kemudian dituangkan ke dalam cairan klorin. Nah, tujuan dari penggunaan klorin ini adalah untuk menghasilkan emas berkadar 90%, yang berbentuk mirip seperti seral jagung. Tahap pencucian kedua. Selanjutnya, emas yang berbentuk seral jagung tersebut akan melewati tahap pencucian kedua menggunakan cairan kimia bernama aqua regia. Emas yang sudah dicuci akan berubah menjadi larutan serupa cairan minyak, kemudian diproses hingga membentuk pasir emas. Pasir emas ini merupakan jenis emas paling murni yang bisa didapatkan oleh manusia. Pembentukan biji emas. Setelah proses tadi, pasir emas akan kembali dipanaskan lalu dituangkan ke cairan kimia lagi. Dan hasil akhirnya disaring hingga menjadi grain atau biji emas murni. Grain adalah hasil akhir dari proses pemurnian emas yang sangat panjang tadi. Tahap pencetakan. Emas berbentuk grain merupakan emas murni yang sudah bisa dijual ke pasaran. Tapi sebelum dijual, tentunya biji emas harus dicairkan terlebih dahulu, untuk kemudian dicetak menjadi berbagai macam perhiasan atau emas batangan. Nah, emas batangan paling kecil diproduksi dengan ukuran berat 1 gram, sedangkan yang paling besar mencapai 5 kg. Nah, itulah beberapa proses pengolahan dan pembuatan emas. Ternyata cukup rumit dan panjang juga ya proses-prosesnya. Jangan lupa untuk menyukai video ini lalu bagikan ke media sosialmu.